Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Zul Indra, STMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Data Mining. Adapun pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan ada Fikri Zakarsi, Joshua Tambunan, Emrian Septiazar, dan Yudi Afandi akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Implementasi Transfer Learning menggunakan arsitektur Mobile Net V3 untuk klasifikasi citra mata uang rupiah. Nah, kemudian kita masuk ke penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya Joshua Tambunan. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Yudi Afandi. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang melatar belakangi kami mengerjakan proyek ini. Jadi, penelitian ini berawal dari kebutuhan kami untuk membantu penyandang tunanetra mengenali nominal uang dalam aktivitas sehari-hari. Jadi tantangannya itu adalah kondisi uang yang sangat beragam, pencahayaan, rotasi, dan tingkat kehausan yang membuat proses pengenalan visual tidak selalu konsisten. Karena itu, kami menggunakan pendekatan deep learning dengan transfer learning agar model dapat memahami citra uang secara lebih akurat. Arsitektur MobileNet V3 Small ini dipilih karena ringan dan juga efisien sehingga bisa diterapkan langsung di perangkat mobile. Kemudian tujuan penelitian kami ini adalah untuk membangun model klasifikasi uang rupiah yang akurat, namun tetap efisien dijalankan pada perangkat mobile. Model ini ditargetkan mampu mengenali 8 nominal uang dengan performa baik berdasarkan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Selain itu, penelitian ini juga memastikan model tetap stabil pada kondisi nyata dengan memanfaatkan teknik augmentasi data. Kemudian metode yang kami gunakan adalah sini kami menggunakan arsitektur MobileNet V3 yang small. Jadi proses kerjanya itu menggunakan CNN atau Convolutional Neural Network. Jadi pada gambarnya itu bisa kita lihat dia itu terbagi menjadi dua tahap utama. Yang pertama itu feature extraction dan classification. Jadi citranya itu dimasukkan kemudian diproses melalui serangkaian lapisan konvolusi yang berfungsi mengekstraksi pola visual dari gambar. Setiap lapisannya itu akan mendeteksi fitur yang semakin kompleks, dimulai dari garis, tepi, hingga bentuk-bentuk khusus. Setelah konvolusi, hasilnya ini akan melewati fungsi aktivasi relu yang bertugas untuk menekan nilai negatif dan kemudian meningkatkan non-linearitas model. Selanjutnya, lapisan pooling mereduksi dimensi citra sehingga informasi yang penting itu tetap dipertahankan, sekaligus mengurangi beban komputasi. Kemudian yang tahap kedua itu adalah proses klasifikasi menggunakan jaringan saraf tiruan atau artificial neural network. Pada tahap ini, keluaran dari tahap ekstraksi fitur diratakan melalui proses flattening, kemudian diteruskan ke lapisan fully connected. Jadi lapisan ini menghubungkan seluruh neuron untuk mempelajari hubungan antara fitur-fitur yang telah diekstraksi. Pada bagian akhir, lapisan softmax menghasilkan probabilitas dari setiap kelas, sehingga model ini dapat memutuskan label akhir berdasarkan kategori dengan nilai probabilitas yang paling tinggi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya penjelasan tentang dataset akan disampaikan oleh Fikri Zakarsi. Kepadanya dipersilakan. Pada bagian ini, saya menjelaskan bagaimana dataset penelitian ini dikumpulkan. Dataset ini berisi gambar-gambar uang kertas rupiah dari berbagai nominal dan kondisi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan dua cara. Pertama, mengambil gambar secara langsung menggunakan kamera ponsel sambil memvariasikan pencahayaan dan sudut
yaitu dan kedua memanfaatkan sumber gambar lain yang tetap relevan. Tujuannya itu membangun himpunan data yang representatif dan mencerminkan kondisi nyata. Melalui proses tersebut kami mengumpulkan 520 gambar uang rupiah. Seluruh data kemudian dikelompokkan menjadi 8 kelas sesuai dengan denominasi yang digunakan, yaitu Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, Rp75.000, dan Rp100.000. Setiap kelas memiliki variasi bentuk, kondisi fisik, serta latar belakang yang berbeda, sehingga dapat meningkatkan kemampuan model untuk mengenali pola secara lebih akurat. Setelah dataset terkumpul, langkah berikutnya kami membaginya menjadi 3 subset utama dengan proporsi 80/10 Sebanyak 80% data digunakan sebagai training set, yaitu data yang dipakai untuk model belajar mengenali setiap kelas. Kemudian 10% data dialokasikan sebagai validation set. Terus data ini digunakan untuk mengevaluasi performa model selama proses pelatihan dan membantu mencegah terjadinya overfitting. Sementara itu, 10% sisanya dijadikan test set yang berfungsi untuk menguji performa akhir model menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya dari dataset yang telah dilatih, kemudian hasil kami dapat itu kita bisa lihat dari training dan validasi akurasi itu, yang mana grafik ini menunjukkan angka yang naik dan selalu tinggi, itu berarti ini datanya cukup bagus dan akurat. Dan juga untuk training dan validation loss ini, semakin kecil angka loss itu, maka model data ini maka semakin bagus. Dan dapat kita lihat gambar ini sudah cukup bagus dengan melakukan 30 kali encode, menghasilkan data yang cukup stabil dan tidak overfitting. Nah, selanjutnya confusion matrix. Jadi confusion matrix ini menunjukkan bahwa semua data yang ada pada tiap kelas ini berhasil diprediksi dengan benar, yang mana ditandai dengan seluruh nilai berada tepat pada sisi diagonal dengan tanpa adanya kesalahan prediksi di sel yang lain. Jadi ini mengkonfirmasikan bahwa model yang telah dibuat ini dapat mengenali setiap kelas dengan sangat akurat dan konsisten pada data validasi. Nah, kemudian evaluasi performa model. Jadi untuk menunjukkan bahwa model ini bekerja dengan sempurna, biasanya digunakan itu precision, recall, dan advanced score. Dan juga pada model ini kami mendapatkan nilai yang cukup bagus, yaitu rata-rata semuanya mendapatkan nilai presisi, recall, dan advanced score itu mendapat nilai 1, yang menunjukkan bahwa model ini berhasil mengklasifikasikan seluruh data tanpa ada kesalahan. Selanjutnya kita masuk ke tahap demo prediksi yang akan dilakukan oleh rekan saya Emrehan. Kepada Emrehan, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjalankan program untuk memprediksi mata uang rupiah. Oke, langsung saja kita jalankan programnya, di mana kita akan menjalankan prediksi mata uang dari 1000. Baik, terlihat pada prediksi itu benar, di mana mata uang 1000 itu diprediksi dengan 1000, dan 97%. Selanjutnya kita akan memprediksi mata uang dari 2000. Dan hasil prediksinya juga sesuai dengan mata uang yang telah diambil. Baik, selanjutnya prediksi mata uang lainnya.
Oke, baik. Dan prediksi benar dengan mata uang 5.000. Yang memprediksi mata uang 50.000. Benar dengan memprediksi 5 dan 99%. Lalu kita akan memprediksi mata uang tertinggi yaitu 100.000. Dan diprediksi dengan benar dengan confidence 99%. Dan selanjutnya kami telah melakukan eksperimen pada prediksi mata uang, dan berikut adalah contoh yang salah diprediksi karena datasetnya yang kami miliki tidak cukup banyak data yang menjadi contoh untuk prediksinya. Berikut kami jalankan programnya untuk dataset yang salah itu. Terlihat pada prediksi itu ragu-ragu. Pada gambar itu bergambar dengan mata uang 5.000 dan prediksinya itu sebanyak seperti 50.000. Jadi kami memiliki solusi perbaikan dari dataset yang sangat tersebut. Yang pertama yaitu memperluas dataset dengan variasi kondisi pencahayaan, latar belakang, sudut pengambilan, dan kondisi fisik uang yang lebih beragam. Yang kedua yaitu menerapkan augmentasi realistis. Meskipun penelitian ini telah menerapkan augmentasi dasar seperti rotasi, zoom, shear, dan brightness, disarankan untuk menggunakan augmentasi yang lebih realistis seperti shadow augmentation, motion blur, noise, dan transformasi perspektif agar model lebih siap menghadapi variasi citra dunia nyata yang beragam. Dan yang ketiga yaitu fine tuning mobile net V3. Pada penelitian ini, sebagian besar lapisan pada model dasar masih dalam kondisi frozen, sehingga kemampuan adaptasi model terhadap karakteristik citra uang yang unik seperti tekstur, gradasi warna, dan detail elemen grafis menjadi terbatas. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Nah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 8, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.